لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Karena dengan itu kita bisa melaksanakan kegiatan di dalam kehidupan dunia ini dengan baik. Khususnya kita dapat melaksanakan ibadah. Dan pada malam ini kita melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amalan-amalan yang telah kita lakukan, ibadah kita, amal soleh kita akan bisa kita nikmati dalam kehidupan yang abadi di akhirat dalam kondisi bahagia di surganya. Amin. Para jamaah rahimakumullah, pada malam ini saya ingin membawakan sebuah tema yang tema ini tentunya tidak asing bagi kita, mensyukuri dan mendayagunakan umur dengan baik. Umur adalah anugerah Allah yang banyak diabaikan oleh kebanyakan manusia. Dianggap umur itu biasa saja. Wong urip mesti duwe umur. Dianggap biasa saja. Padahal itu adalah anugerah besar dari Allah yang harus disyukuri. Yang harus dipergunakan untuk melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi kebanyakan manusia tidak tahu, bahkan mungkin akan menggunakan umur itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu pada malam ini saya ingin menyampaikan umur yang kita miliki pada saat ini hendaknya kita pergunakan sebaik-baiknya. Umur yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah, ini adalah untuk sebagai ujian. Apakah dengan umur yang diberikan oleh Allah itu, manusia bisa mencapai atau bisa melakukan amalan yang terbaik. Sehingga di dalam surat Al-Mulk ayat 2 disebutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kalian
siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi umur yang dianugerahkan Allah kepada kita, ini adalah sebagai sarana menguji kita. Apakah dengan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terbaik, amalan-amalan yang terbaik, atau sebaliknya, sehingga kita menjadi manusia yang tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur manusia itu terbatas. Ya. Jadi manusia ini umurnya sangat terbatas. Tidak bisa kita mimpi atau menginginkan hidup di dunia itu selamanya. Sampai hari akhir tidak. Apalagi sekarang ini umur manusia itu sangat pendek. Kalau zaman mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh, itu umurnya sampai dengan ratusan tahun. Tetapi kita yang umur 100 tahun itu sekarang sudah sangat jarang. Di dalam firman Allah surat Fatir ayat 11 Allah menyatakan, wa ma yu'ammaru min mu'ammirin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Ini selalu saya sampaikan pada saat pemberangkatan jenazah. Nah, kebetulan pada hari ini ada tokoh, ya, istri tokoh kita yang meninggal dunia, yaitu istri Pak Kiai Haji Abdul Fattah, mantan Ketua PDM Lamongan selama 3 periode. Nah, pada hari ini beliau menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kontrak umurnya sudah selesai. Nah, jadi dari ayat ini bisa kita ambil pengertian bahwa tidak ada seorang pun yang dipanjangkan umurnya dan tidak ada seorang pun yang dipendekkan umurnya. Kata Allah, illa bi kitab, melainkan semuanya itu sudah ditetapkan dalam kitabnya, catatannya yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Inna fi dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Artinya apa? Seandainya Allah ingin memanjangkan umurnya manusia itu gampang, tidak sulit bagi Allah. Ingin memendekkan juga tidak sulit. Tetapi Allah sudah memberikan batas-batas. Jadi umur yang kita miliki sekarang ini kontrak. Kalau kontraknya habis ya diambil. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, yaitu pada saat cucunya dari anaknya Rasulullah meninggal dunia, kemudian ada utusan yang datang kepada Rasulullah memberitahukan kepada Rasulullah bahwa anaknya atau cucunya Rasulullah itu meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengirim salam kepada anaknya itu, kemudian mengatakan, inna lillahi ma akhudha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang diambil, dan milik Allah pula apa yang diberikan. Jadi yang diambil anak kita, cucu kita, harta kita, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita, semuanya itu milik Allah. Jika kontraknya habis, akan diambil. Jika batas waktunya habis, diambil. Termasuk nyawa yang bisa menghidupkan kita ini, itu adalah pinjaman dari Allah. Yang pada saatnya akan diambil, meminjam. Nah ini maka Allah memberikan satu peringatan kepada kita bahwa manusia ini umurnya terbatas.
tidak akan bisa menjadi manusia yang umurnya ingin sampai hari kiamat. Ya, tidak bisa. Nah, ini manusia. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa seseorang itu dikatakan baik kalau orang itu mempunyai umur panjang tapi amalnya juga baik. Ya. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi Abdullah bin Bushr radhiyallahu an mengatakan ada seorang Arab ya, Badui bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa amaluhu." Orang yang umurnya panjang, amalnya juga baik. Pada tetangga baik, pada keluarga baik, kepada sahabat baik. Ya, ini jadi umur yang panjang, apa artinya kita minta umur panjang tetapi tidak dipergunakan untuk kebaikan. Sehingga umur panjang tapi umurnya tidak baik. Sehingga menjadi syarrun nas. Menjadi seburuk-buruk manusia, mantola umruhu wa sa'amaluhu. Yaitu orang yang panjang umurnya tetapi amalnya tidak baik. Ini tentang umur. Jadi umur yang kita miliki ini kadang-kadang kita masih ingin lebih panjang lagi. Ya Allah, panjangkan umur saya. Ya Allah, mohon diberikan umur panjang, kesehatan dan macam-macam. Boleh saja kita minta, tidak dilarang. Tetapi mari apa yang kita minta, kemudian kita syukuri dengan kita pergunakan untuk kemaslahatan hidup, untuk kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Ini yang penting. Jadi apa artinya kita mempunyai umur panjang, tetapi kalau amal kita tidak baik, berarti kita akan menjadi syarrunas, bukan khairunas. Ini maka peringatan yang sangat harus kita sikapi dalam hidup kita dari Rasulullah SAW. Jamaah Jumat awal maghrib rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai rasa syukur kita atas nikmat umur yang diberikan kepada kita, yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, untuk beribadah dengan baik dan benar. Nah, kita ini oleh Allah diciptakan memang tugas utama adalah beribadah. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ana Birah radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW barizan yaman linnasi fatahu Jibril faqala mal ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi dalam hadis ini ada perintah kepada kita, kalau kita ingin menjadi orang yang ihsan, orang yang baik, orang yang muhsin, maka salah satu yang harus dilakukan adalah antak budallah ka'annaka taruh. Beribadalah, sembahlah Tuhanmu seperti kamu mengetahuinya. Seakan-akan kamu tahu Allah di hadapanmu. Fa illam takun taruh fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak mengetahui Allah di depanmu pada saat kamu sholat, pada saat kamu beribadah, maka yakinlah bahwa Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Pasti dicatat, pasti diberikan balasan, pasti akan bisa kamu panen. Man yazra' yaksud, siapa yang menanam pasti akan panen.
Kalau dia menanam ibadah, kita nanti akan diberi oleh Allah panen pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menanam keburukan, ya kita juga akan panen. Panennya apa? Siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin memberdayakan umur kita, maka yang pertama hendaknya kita gunakan umur kita untuk beribadah dengan baik dan benar. Ya. Jadi ibadah itu ya ada yang sesuai kalau kita ingin ibadah yang baik, maka kita harus banyak membaca tuntunan-tuntunan ibadah yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian An Mu'ad bin Jabal anna Rasulullah SAW akhadha biyadi wa qala. Mu'ad bin Jabal mengatakan bahwa Rasulullah SAW menepuk tangannya, jadi tangannya itu waqala, kemudian beliau bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi ini la uhibbuka, wallahi ini la uhibbuka, demi Allah saya sangat menyayangimu, demi Allah saya sangat menyayangimu. Faqala, kemudian setelah itu beliau bersabda, usika ya Mu'ad, saya wasiatkan kepadamu hai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin, jangan pernah kau lupakan pada saat selesai sholat, takul, kamu mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Jadi pada saat kita selesai sholat, atau ada pendapat mengatakan sebelum salam, itu bisa dibaca ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, kemudian salam. Boleh. Atau setelah salam, dalam kita berdoa, jangan lupa berdoa ini. Karena apa? Kita harus selalu menyatakan pertama, untuk selalu ingat pada Allah. Ya Allah, ini bila aku kemampuan ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi ibadah yang kita lakukan ini harus kita adakan inovasi untuk dikerjakan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jangan sampai semakin proses, semakin proses. Artinya kita tingkatkan kuantitasnya, juga kualitasnya. Kalau biasanya sholat hanya sholat wajib saja, kita tingkatkan, ditambah dengan sholat rawatib. Ya, sebab sholat rawatib itu sangat membantu kita. Ada 12 rakaat sholat rawatib, yang apabila kita rutin melaksanakannya, Allah menjamin dibangunkan rumah di surga. Man sabaro sintai asrota rakaatan fi kulli kulli yamin banallahu baitan bil jannah. Siapa yang bisa merutinkan 12 rakaat, yaitu sholat rawatib, ya, di dalam satu hari, satu malam, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Apa 12 rakaat itu? Ya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Raka'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'atani qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat yang kata Rasul dalam hadis itu, Allah akan menjamin membangunkan rumah di surga kalau kita bisa melaksanakannya dengan rutin. Karena itu kalau kita sholat, hendaknya kita usahakan bagaimana supaya kita bisa melaksanakan sholat rawatib, khususnya kalau bisa
12 rakaat ini kita rutinkan. Bisa ditambah sebelum maghrib, ya. Kemudian tahiyatul masjid, kalau setelah wudhu kita sholat. Ya. Ini satu ibadah-ibadah tambahan yang akan bisa menutup kekurangan-kekurangan sholat wajib yang apabila satu saat sholat wajib kita terlena. Apakah kurang khusyuk dan lain sebagainya sehingga rusak. Ini sholat-sholat yang bisa menutupi kekurangan sholat wajib itu. Allah menciptakan manusia, tujuan utama adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kewajiban manusia yang pokok itu adalah ibadah kepadanya. Karena itu dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia seluruhnya, yang dipanggil manusia, ya, bukan wahai orang yang bilang tidak. Wahai seluruh manusia, ubudu, sembahlah Tuhanmu. Ya ayyuhan nasu ubudu. Kemudian ini menjadi satu ayat yang dalil bahwa manusia itu mempunyai kewajiban utama, kewajiban pokok adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat lain disebutkan balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Ya. Beribadahlah engkau hanya kepada Allah dan jadilah engkau hamba yang pandai bersyukur. Ya. Nikmat Allah itu besar sekali. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Banyak sekali. Karena itu, pandai-pandailah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, umur kita ini kita gunakan untuk kalau makan kita harus cari makanan yang baik dan halal. Halalan thayyiban. Ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik saja apa yang kami rezekikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya kepadanya menyembah. Nah, ini perintah kepada kita agar kita ini selalu memakan makanan yang baik, yang halal. Ya. Jangan sampai kita asal makanan itu. Ada ayat lain mengatakan kalau kita ingin makan, lihatlah makanan yang akan dimasukkan perut. Apakah makanan itu halal atau haram? Nah, ini harus kita teliti. Jangan sampai kita memasukkan dalam perut kita makanan yang haram. Kalau makanan yang haram kita masukkan dalam perut kita, tumbuh daging, dagingnya menjadi daging yang haram. Nah, kalau kita banyak makan haram, maka kelakuan kita itu pasti akan banyak kemungkaran yang dilakukan. Nah, ini sudah pasti. Karena itu Allah mewanti-wanti kita, makanlah makanan yang baik. Kemudian yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah dan selalu ingat dan menyebut-nyebut nikmat Allah. Ya, ini satu perintah juga kepada kita. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu, baik itu secara rahasia maupun terang-terangan.
dengan kata-kata yang jahr atau kata-kata yang sirri. Jadi zikir itu boleh diucapkan dengan suara, boleh diucapkan dengan hati, tidak apa-apa. Yang penting kita harus selalu zikir kepada Allah. Misalnya sambil jalan kita, dalam perjalanan kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Terus dari masjid sampai rumah itu yang kita ucapkan sambil naik sepeda. Insya Allah jaminan masuk surga. Ya. Itu hal yang perlu kita. Jadi zikir itu banyak, tuntunan zikir banyak. Karena itu bisa kita laksanakan zikir itu dengan cara untuk mengeraskan suara atau dengan merahasiakan. Allah tetap mengetahui. Tapi tidak harus dipimpin. Lebih baik sendiri-sendiri. Ya. Ini zikir. Ya. Jadi kita harus selalu berzikir pada Allah. Ya. Dalam ayat-ayat sebutkan wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, ini surat Jum'ah. Ya. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kamu beruntung. Ya. Kemudian wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Kenapa kita harus selalu ingat pada nikmat Allah? Karena memang nikmat Allah itu besar sekali, banyak sekali. Sehingga kita ditantang oleh Allah. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu. Apalagi menghargainya, tidak akan bisa. Seandainya kita ini tidak punya satu mata saja, mau beli donor, minta apa? Mencari donor mata, atau mata kita buta, kemudian kita ingin bisa melihat, kemudian mencari donor mata, berapa miliar yang harus kita keluarkan. Itu baru satu mata. Nah, apalagi yang lain. Ya. Maka itu nikmat Allah yang diberikan pada kita, yang ada di tubuh kita ini sangat besar sekali. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu sangat besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka itu harus kita syukuri dan harus kita ingat-ingat sehingga kita akan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi nikmati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mendapatkan nikmat itu boleh ditunjukkan pada orang lain, tapi bukan untuk pamer tujuannya ya. Ya, untuk atau seorang suami ya, biasanya gajiannya 3 juta, oleh tambahan, ya harus diberitahu istrinya. Tadi alhamdulillah saya dapat tambahan gaji 1 juta. Nah, jangan sampai kok diselip nono kopiah dewe ya. Kok tinggal bandani selingkuhane lah, itu yang repot. Jangan sampai. Jadi kita boleh ya menyebutkan nikmat Allah kepada orang lain, boleh. Tetapi dengan tujuan hanya mensyukuri. Ya, mensyukuri nikmat itu kepada Allah. Tapi bukan untuk pamer atau untuk sombong, tidak. Ya. Ini perlu. Jadi nikmat itu banyak sekali. Rezeki itu bukan berarti uang, bukan berarti harta saja. Waktu juga rezeki. Kita diberi waktu oleh Allah untuk bisa hidup, itu juga rezeki. Sehat juga rezeki. Kita diberi kesehatan oleh Allah, itu rezeki. Kenapa? Kalau kita sehat juga kita melakukan uang yang banyak, sama aja. Jadi kalau kita sehat berarti rezeki. Nah, orang itu kadang-kadang yang dikatakan rezeki itu ya uang, ya dunia itu aja, tapi sebenarnya bukan itu. Boleh, harta itu juga rezeki, tapi selain harta, uang, ada juga rezeki yang bentuk lain. Bentuk kesenangan, kebahagiaan, ya, kemudian kesehatan, dan macam-macam. Itu adalah juga bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki itu juga lewatnya berbeda-beda. Ada yang langsung dari Allah. Ada yang lewat teman, ada yang lewat anaknya. Ya.
dan lain sebagainya. Banyak lewatnya berbeda-beda. Ya. Karena itu pandai-pandailah kita untuk selalu bersyukur dan selalu menyebut-nyebut nikmat Allah agar kita menjadi manusia yang selalu ingat akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, umur itu digunakan untuk mencari karunia Allah pada waktu yang baik dan benar. Loh, ini apa maksudnya? Jadi kita ini diberi umur Allah, kita diperbolehkan untuk mencari rezeki. Nah, carilah di rezeki yang baik dan benar. Dalam surat Al-Jumu'ah sebutkan, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat Jumat selesai dilaksanakan, fantashiru, kata Allah, bertebaran kamu di bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah, untuk mencari rezeki dari Allah. Silakan. Jadi Allah membebaskan. Setelah sholat Jumat dilaksanakan, silakan bertebaran ke bumi. Begitu ada asar, silakan sholat lagi. Nah itu tadi di waktu yang baik. Nah, kemudian di dalam ayat lain sebutkan, wa min rahmati ja'ala lakum laila wa nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dari rahmatnya ja'ala lakum laila wa nahara, di antara rahmat Allah itu menjadikan bagi kamu semuanya malam dan siang. Litaskunu fihi. Untuk apa? Jadikan oleh Allah malam dan siang itu, yaitu untuk beristirahat pada waktu malam dan untuk bekerja pada waktu siang. Ya. Jadi, nek nurut ayat ini, sing kanggo mergawe iku awan, sing kanggo bengi kanggo turu, kanggo istirahat. Ya. Tapi karena perubahan itu kadang-kadang ada yang malam untuk bekerja, siangnya untuk tidur. Ada juga begitu. Karena pekerjaannya di waktu malam ya, dan lain sebagainya. Ya. Tapi pada dasarnya Allah memberikan perbedaan waktu siang dan malam itu adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah untuk bisa kita pergunakan mencari rezeki, untuk mengais karunia Allah yang disediakan kepada kita semua. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita nikmati dalam hidup ini. Jadi kita diberikan Allah peredaran waktu siang dan malam. Kalau di Indonesia antara siang dan malam itu sama 12. Kalau selisih pun tidak banyak. Tapi di negara lain ada yang malamnya lebih panjang daripada siangnya. Ada yang siangnya lebih panjang daripada malamnya. Nah, karena peredaran bumi yang beratu. Nah, tapi di negeri kita, Indonesia ini, siang dan malam itu sama. 12 jam. Nah, kita beruntung. Sehingga kita bisa memanfaatkan ya dengan nilai yang sama dalam peredaran waktu itu. Ya. Ini maka mari ini waktu yang baik diberikan oleh Allah untuk merubah kondisi kita. Sebab apa? Sebab Allah tidak akan pernah merubah kondisi seseorang, keadaan seseorang kecuali dia sendiri berusaha untuk merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib, keadaan, kondisi satu kaum atau seseorang kecuali
dia sendiri berusaha untuk merubahnya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu amalahu min dunihi min wal. Jadi kita diberi kesempatan Allah, ubahlah dirimu. Ingin kaya, bekerja. Ingin banyak pahala, banyak beribadah pada Allah. Nah, ini berubah. Kenapa? Kata Allah, idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah itu menghendaki satu kaum itu buruk, tidak ada yang bisa menolak. Fala maruddalahu, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Jadi, kalau Allah menghendaki si A itu baik, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Begitu juga kalau Allah ingin menghendaki seorang itu buruk, maka juga tidak ada yang bisa menolaknya. Karena itu masing-masing harus diberi kesempatan Allah untuk melakukan perubahan pada kondisi masing-masing. Yang kelima, bekerja dengan baik. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "I'malu ala Dawuda syukran wa qalilun min ibadiyas syakur." Bekerjalah, hai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Artinya apa? Kita ini diperintah oleh Allah untuk bekerja. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebagai rasa syukur. Jadi kita bekerja ini bukan semata-mata kita mencari rezeki kita, tapi juga ada nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi kesehatan, saya bersyukur, saya gunakan untuk bekerja. Saya diberikan kesempatan Allah, saya bersyukur untuk bekerja. Ya, ini nilai syukur. Jadi kerja itu sebenarnya bukan semata-mata kita mencari kekayaan, mencari rezeki, tidak. Tetapi juga ada nilai syukur. Kita sebagai pejabat melaksanakan jabatan kita dengan baik, itu nilai syukur. Tapi kalau kita mempunyai jabatan, kemudian jabatan kita gunakan untuk keburukan, untuk mendolimi bawahan kita, untuk memperkaya diri sehingga tidak tahu ini miliknya orang diambil, nah, itu akan celaka. Nah, karena itu kalau kita ingin selalu bersyukur pada Allah, termasuk kita melakukan pekerjaan itu juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, An-Nabi SAW qala. Abu Hurairah mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Ya'ti ala nasi zamanun." Akan datang satu waktu, satu masa bagi manusia. La yubalil mar'u ma'akhudha minhu. Tidak mempedulikan apa yang diambil itu, apa yang didapatkan itu, aminal halal, aminal haram. Apakah yang diambil itu haram atau kalau tidak peduli. Itu akan datang satu masa seperti itu. Nah, sekarang apakah sudah terjadi seperti itu? Wallahu alam. Nah, kalau kita melihat tayangan dia ada tim koruptor itu ya barangkali sudah termasuk ini. Mencari kekayaan, mencari rezeki sudah tidak mempedulikan apakah yang diambil itu haram atau halal. Sudah tidak peduli. Pokoknya bisa tak ambil sudah. Baik wae uang baga, baik wae negara bawa sapa. Yang penting saya bisa mengambil, saya bisa mendapatkan. Nah, ini sinyal Rasulullah berapa abad yang lalu ya akan terjadi. Mungkin sekarang sudah banyak terjadi kondisi seperti di mana manusia dalam mencari kekayaan sudah tidak mempedulikan apakah kekayaan yang didapatkan itu halal atau haram. Padahal dalam akhirat nanti ada 4 pertanyaan, salah satu diantaranya adalah tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kalau Allah mempertanyakan ilmu hanya 1, ya, umur 1, tapi harta 2. Dari mana didapatkan dan untuk apa diinfakkan? Nah, ini.
Jadi dua pertanyaannya. Makanya hati-hati. Jadi sugih itu yo seneng, tapi yo harus hati-hati. Kenapa? Nanti akan ditanya, sugihmu itu tuh kondi. Apa oleh korupsi, oleh maling, garong, atau bagaimana? Atau dari judi online, ya. Sekarang kan marak judi online, judol. Nah, ini harus kita perhatikan, karena Allah nanti akan mempertanyakan itu sebelum kita beranjak kaki kita untuk menuju tempat yang disediakan. Allah mempertanyakan 4 hal, salah satunya adalah tentang harta. Karena itu, marilah kita senantiasa berusaha mencari rezeki yang baik. Jamaah maghrib rahimakumullah, itulah ya sebagian ya dari beberapa hal yang bisa kami sampaikan tentang memanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya agar kita hidup di dunia selamat, di akhirat pun selamat. Agar kita hidup di dunia juga bahagia, di akhirat juga bahagia. Apa artinya kita hidup di dunia bahagia, berkelimangan harta, ya, rumah, gedung, magong-magong, tapi nanti tidak punya rumah di surga. Ya, apa artinya itu? Apa artinya kita punya hotel mewah milik kita hingga menghasilkan bermiliar-miliar, tapi nanti di akhirat tidak punya rumah di surga, percuma. Karena itu mari kita mengupayakan umur kita daya gunakan untuk kebahagiaan dunia kita dan untuk kebahagiaan akhirat kita. Mudah-mudahan jamaahnya menjadi manusia yang bisa memanfaatkan umur ini dengan baik sehingga menjadi hamba Allah yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfiruh, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian